Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tardansyah. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Kali ini saya akan merangkum modul terakhir, yaitu mengkategorisasikan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat penyakit. Yang pertama, A. Jenis-jenis penyakit tanaman hutan. Pengertian penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih bagian dari rangkaian proses fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tanaman inang. Berdasarkan proses terjadinya gejala penyakit dapat dibedakan menjadi tiga tipe gejala pokok, yaitu pertama, nekrosis. Gejala yang termasuk kategori ini diantaranya adalah pertama, kanker, kedua, bercak daun, ketiga, busuk jaringan tanaman, keempat, mati pucuk. Yang kedua, hipertrofik atau hiperplasia. Bentuk yang disebabkan oleh berbagai penyakit. Yang pertama, puru atau gals. Yang kedua, keriting atau cork. Yang ketiga, sapu setan atau witch's broom. Yang terakhir adalah akar berambut atau hairy rot. Lalu yang ketiga, atrofi atau hypoplasia. Kita lanjut. Serangan penyebab penyakit. Pada tanaman kehutanan, hampir semua fase tumbuh dapat menjadi target serangan penyebab penyakit atau patogen, mulai dari fase biji, semai dari persemaian, tanaman muda, tanaman tua, dan produk pasca panen atau hasil kayu. Lalu kita lanjut di penyakit biji. Biji pada tanaman kehutanan dapat terserang penyakit karena berbagai hal. Misalnya, pertama, tidak masak atau masih mentah pada saat biji diunduh. Yang kedua, pengeringan yang kurang sempurna. Yang ketiga, pembersihan buah atau kotoran pada biji yang tidak baik. Yang keempat, penyimpangan tidak steril. Dan yang kelima, tanpa perlakuan bahan pestisida atau fungisida untuk mencegah serangan jamur. Lalu kita lanjut lagi ke penyakit pada semai di persemaian. Penyakit di persemaian bisa terjadi karena tanaman dan jaringan yang masih muda, penanaman yang rapat, sejenis, dan lingkungan yang mendukung. Beberapa penyakit yang muncul di persemaian tanaman kehutanan antara lain: yang pertama, penyakit dumping off. Yang kedua, pembentukan puru atau gal. Yang ketiga, penyakit antraknosa atau antraknos dias. Lalu kita lanjut ke penyakit daun. Bagian dari tanaman kehutanan yang rentan terserang penyakit adalah daun. Daun sebagai organ yang terpapar kondisi lingkungan sekitarnya menyebabkan terjadinya penyakit yang khas. Misalnya, pertama, bercak daun atau leaf spot. Yang kedua, karat daun. Yang ketiga, embun tepung atau powdery mildew. Yang keempat, embun jelaga atau black mildew. Lalu kita lanjut ke penyakit batang. Batang sebagai bagian utama tanaman yang berfungsi sebagai jalur transport untuk membawa hasil fotosintetis dari daun ke akar dan seluruh organ serta membawa unsur hara dan air dari akar ke daun, berpotensi juga terserang penyakit, antara lain yaitu penyakit kanker batang. Yang kedua, penyakit busuk hati atau busuk empulur. Yang ketiga, penyakit karat puru. Lalu kita lanjut ke penyakit akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bagian paling bawah dari tumbuhan dan tumbuh menuju inti bumi. Akar mempunyai beberapa sifat, diantaranya yaitu: yang pertama, biasanya tumbuh di dalam tanah dan pertumbuhannya mengarah ke inti bumi untuk menuju ke arah air, hydrotop, menjauh dari udara dan cahaya. Yang kedua, umumnya tidak berbuku dan beruas. Yang ketiga, berwarna putih dan kuning-kuningan. Yang keempat, bagian ujung tumbuh terus-menerus, namun pertumbuhannya lebih lambat daripada bagian atas tanaman. Yang kelima, ujung akar berbentuk meruncing yang berguna untuk memudahkan dalam menembus partikel tanah. Beberapa jenis penyakit akar yang menyerang tanaman kehutanan dan dijumpai di Indonesia antara lain: yang pertama, penyakit busuk akar. Yang kedua, penyakit busuk leher akar. Yang ketiga, penyakit busuk akar pada eukaliptus. Lalu kita masuk ke B, kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomis serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Oleh karena itu, pada umumnya kita hanya memperhatikan dan mengendalikan penyakit tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang berarti jelas. Pada modul ini, pengendalian terhadap penyakit dikelompokkan menjadi 5, yaitu: 1. Pengendalian melalui bercocok tanam. Bercocok tanam merupakan tindakan preventif atau pencegahan sehingga harus dilakukan jauh-jauh sebelum ada serangan penyakit. Salah satu contoh pengendalian adalah sanitasi dan eradikasi. Sanitasi artinya membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah panen. Yang kedua, pengendalian melalui lingkungan.
Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen, penyebab penyakit tetapi cocok untuk tanaman inang. Misalnya, pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, pengaturan jarak tanah, dan pengaturan iklim mikro pada tegakan dengan pemangkasan. Lalu yang ketiga, pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen, penyebab penyakit itu sendiri. Karena itu, pengendalian hayati dapat dikatakan suatu proses menekan, mengurangi atau meniadakan penyebab penyakit atau patogen, baik yang telah aktif menyerang maupun yang berada pada stadio dormansi. Lalu yang keempat, pengendalian kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini biasanya dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tubuh. Pengendalian ini sering dilakukan oleh petani. Yang kelima, pengendalian dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen, organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu. Pengendalian ini menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran embargo dan pembatasan pemasukan komoditi ke perhutanan di tanaman hutan yang dapat mengandung organisme yang pengganggu tumbuhan tertentu dari luar daerah atau luar negeri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.